Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mikologi. Fungi atau jamur mempunyai dinding sel dan inti sel yang jelas. Dapat berupa sel tunggal, misalnya ragi, atau terdiri atas banyak sel yang disebut hifa. Bila hifa terus tumbuh dan bercabang-cabang, terbentuklah tumbuhan yang disebut miselium. Di laboratorium, jamur patogen ditanam pada perbenihan Sauerkraut glukosa, agar terdiri atas glukosa, dipton, agar, dan aquades. Penyakit yang disebabkan jamur pada manusia disebut mikosis, terdiri atas mikosis superficial dan mikosis sistemik. Mikosis superficial yakni mikosis yang menyerang kulit, kuku, dan rambut, terutama disebabkan oleh 3 jamur, yaitu Trichopiton, Microsporum, dan Epidermophyton. Yang pertama, Tinea agapitis, merupakan infeksi jamur yang menyerang stratum corneum, kulit kepala, dan rambut kepala. Disebabkan oleh genus Microsporum dan Trichopiton, seperti Microsporum audoni. Gejala penyakit: rambut yang terkena dampak kusam, mudah patah, dan tinggal potongan rambut pendek-pendek pada daerah yang botak. Edematous, yakni terkumpulnya cairan secara abnormal dalam ruang jaringan interseluler antar sel tubuh. Gejala penyakitnya: pada infeksi yang berat, kulit kepala menjadi edematous dan bernanah. Setelah sembuh dari penyakitnya, botaknya bisa hilang atau menetap. Bahan pemeriksaan berupa rambut dan kerokan lesi yang terinfeksi untuk dilihat di mikroskop dan ditanam pada perbenihan. Tinea favosa merupakan infeksi pada kulit kepala, kulit badan yang tidak berambut, dan kuku. Penyebabnya adalah Trichopiton scoealleni. Gejala penyakit: awalnya berupa bintik-bintik putih pada kulit kepala, lalu membesar, membentuk kerak berwarna kuning kotor. Kerak tersebut sangat lengket pada kulit kepala. Bila diangkat akan meninggalkan luka basah atau berdarah. Setelah sembuh dari penyakitnya akan menyebabkan kebotakan yang menetap. Tinea barbae merupakan infeksi jamur yang menyerang daerah yang berjanggut dan kulit leher, mengenai rambut dan folikel rambut, sehingga menimbulkan lesi bernanah yang kronis. Rambut yang terkena menjadi rapuh dan mudah dicabut, disebabkan oleh Trichopiton mentagrophytes. Pencegahannya yaitu: yang pertama, hindari penggunaan bersama pencukur rambut. Mintalah pisau cukur baru jika ke salon atau tempat cukur. Anjurkan tukang cukur membersihkan alat cukur dengan disinfektan setiap habis mencukur. Dermaphytosis merupakan infeksi jamur superficial yang kronis, mengenai kulit, terutama kulit di sela-sela jari kaki. Terjadi pengelupasan dan kulit pecah-pecah. Seringkali terjadi infeksi sekunder oleh bakteri sehingga menjadi bernanah, disebabkan oleh Trichopiton atau biasa juga Candida albicans dan lain sebagainya. Pencegahan dengan menjaga agar kaki selalu kering, terutama di sela-sela jari kaki. Kaos kaki agar selalu bersih dan selalu diganti. Tinea cruris, mikosis superficial yang mengenai paha bagian dalam. Pada kasus yang berat dapat pula mengenai kulit sekitar daerah skrotum, perut, ketiak, dan perineum atau daerah antara kedua belah paha. Pada laki-laki dibatasi oleh skrotum dan anus, pada wanita dibatasi oleh vulva dan anus. Penyebabnya adalah Epidermophyta phlococcus.
Disloposum atau Trichopiton sp. Pencegahannya dengan menjaga higienis pribadi, tidak meminjam pakaian dan handuk dari penderita. Tinea versicolor atau panu, gejala berupa monokula atau bercak putih kekuning-kuningan disertai dengan rasa gatal, biasanya pada kulit dada, bahu, punggung, leher, perut, dan sela. Pada penyembuhan, daerah yang terkena biasanya mengalami epidermitasi dalam waktu yang relatif lama. Penyebabnya adalah malassezia furfur. Pencegahannya dengan menjaga kebersihan badan dan pakaian serta menghindari penularan. Tinea circinata atau Tinea corporis, berbentuk bulat-bulat seperti cincin. Pengelupasan lesi kulit disertai rasa gatal. Gejala penyakitnya bermula berupa papula kemerahan yang melebar ke arah luar, sedang bagian tengahnya membaik, pinggirnya agak menonjol dan berwarna merah. Penyebabnya adalah Macrosporum sp dan Trichopiton sp. Otomycosis, mikosis superficial yang menyerang lubang telinga dan kulit sekitarnya, yang menimbulkan rasa gatal dan sakit. Bila ada infeksi sekunder oleh bakteri akan bernanah dan rasa sakitnya akan bertambah hebat. Penyebabnya adalah epidermidon leukococcus dan Trichopiton sp. Pencegahannya, pastilah tidak ada sisa air yang masuk ke dalam lubang telinga setelah mandi. Menjaga higienis pada telinga. Mikosis sistemik, mikosis yang menyerang alat-alat dalam seperti jaringan subkutan, paru-paru, ginjal, jantung, glukosa mulut usus, dan vagina. Yang pertama, nokardiosis. Penyebabnya adalah nocardia asteroides. Nocardia asteroides masuk ke dalam jaringan subkutan karena trauma atau luka, biasanya mengenai kaki dan tangan. Terjadi pembekakan jaringan yang terkena, infeksi yang bernanah, dan terjadinya lubang-lubang atau sinus yang mengeluarkan nanah yang berisi jamur berisi granula. Bila jamurnya masuk ke dalam darah, dapat menyerang organ lain, misalnya otak dan paru-paru. Candidiasis, penyebabnya adalah Candida albicans. Candida albicans sebenarnya merupakan flora normal glukosa mulut. Infeksi terjadi karena adanya faktor predisposisi, misalnya diabetes, AIDS, daerah kulit yang lembab, dan obesitas. Candidiasis pada glukosa mulut dan vagina sering terjadi karena perubahan antibakteri yang lama yang menyebabkan berkurangnya flora normal di daerah tersebut. Candidiasis dapat mengenai kulit, kuku, atau organ lain seperti ginjal, jantung, dan paru-paru. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.